Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Ibu Priscilia Mutiara Sari SSJR. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya yang setia dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Para hadirin dimohon. Pembacaan doa kepada lantikan saya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana subhanahu hamdina sholihin. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Maha suci Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya kami tidak ada upaya selain dari yang telah kepada diri kami, maka izinkanlah kami senantiasa untuk mengarahkan kedua kaki jiwa serta pikiran kami ya Allah yang ada di tempat ini. Izinkanlah kami untuk bisa melaksanakan diseminasi budaya positif Aksenata pada program guru penggerak tahun 2024 ini ya Allah. Berkailah kami semuanya ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah, dan berikanlah kami keberkahan dalam segala hal yang kami lakukan ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah. Maha suci Tuhan kami ya Allah, maka atas kami melakukan semua yang kami lakukan, apapun yang kami kehendaki, apa yang kami miliki, ada semua karena atas kehendak-Mu juga ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Cara berikutnya sambutan kepada beliau Ibu Priscilia Negara Sari kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, nikmat sempat, nikmat sehat dapat bersama-sama berjumpa kembali untuk kali ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Untuk sesi ini akan dipaparkan oleh Ibu Niti dan nanti bergantian oleh CGP yang lainnya. Belum selesai sampai dengan hari ini, tetapi hari Jumat pun juga akan ada lagi presentasi atau diseminasi yang merupakan pengimbasan untuk ibu bapak sekalian. Dilanjut lagi insya Allah minggu depan hari Senin atau hari Selasa oleh CGP yang lainnya. Salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, pengikutnya, sahabat yang istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hebat, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada 6 calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Beri tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita. Alhamdulillah tahun ini ada 6 CGP yang berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan Bapak Ibu yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya harapkan akan segera mengikuti jejak-jejak dari teman-teman, ya. Karena apa? Karena ilmu di pendidikan guru penggerak ini sangatlah banyak, ya. Ilmu-ilmu baru yang belum kita dapatkan sebelumnya di pendidikan PPG, ya. Di PPG belum kita peroleh, tetapi diperolehnya ya di PGP ini, pendidikan guru penggerak. Begitu. Ibu bapak, nanti setelah mengikuti PGP banyak sekali ilmu yang didapatkan yang semakin memantapkan kita sebagai seorang guru, ya. Guru itu apa? Apakah hanya mendidik saja, apakah hanya mengajar saja, ataukah memberikan tuntunan yang seperti apa, kepada siapa, nilainya bagaimana, perannya seperti apa, begitu. Kompetensi yang harus dimiliki seperti apa. Itu semua akan dipelajari dulu di pendidikan guru penggerak untuk kemudian diamalkan setelah selesai pendidikan guru penggerak. Nah, selama pendidikan calon guru penggerak diharapkan juga mampu mentransfer ilmunya kepada ibu bapak sekalian yang belum mengikuti, khususnya belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Untuk kali ini yang akan didiseminasikan adalah budaya positif. Budaya positif itu apa? Nanti Bu Niti yang akan memaparkannya. Namun, Ibu
bapak sekalian harus yakin bahwa kehadiran ibu bapak sekalian ke ruangan ini, ke dalam forum ini bukanlah hal yang mubazir. Akan banyak sekali ilmu yang sebelumnya mungkin belum diketahui. Ya, sebagai bekal kita dalam melaksanakan peran kita sebagai seorang guru, agar kita semakin mantap menjalankan perannya. Ini di-spill saja ya. Selama ini apakah kita sudah menjadi seorang guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kemudian apakah kita memperlakukan siswa-siswi kita sudah sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara? Di mana posisi kita sebagai seorang guru, dan bagaimanakah jika kita menemukan permasalahan atau tantangan terhadap murid kita, rekan sejawat, atasan kita, bagaimana kita mensikapinya? Sudah sampai di mana posisi kita saat ini? Dan seharusnya posisi apa yang harus kita ambil dalam situasi yang menantang tersebut? Nanti bersama-sama kita akan belajar bersama Ibu Niti. Nanti monggo Bu Niti curahkan seluruh ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini di pendidikan guru penggerak. Tularkan kepada teman-teman semua agar nanti budaya-budaya positif itu melekat kemudian membudaya di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bu Niti ini akan diserap oleh ibu bapak sekalian dan akan diamalkan bersama-sama sehingga satu langkah kecil bergerak semuanya ikut tergerak. Begitu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Ibu. Untuk acara berikutnya itu acara inti pemaparan dari Ibu Niti Kurnia SPD GR, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jaya. Oke. Ya, perkenalkan saya Niti Kurnia. Di sini saya CGP dari angkatan 11 akan memaparkan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah senyum belum pagi hari ini? Sudah? Ya, coba kita praktekkan 30 menit kita senyum terlebih dahulu. Coba senyumnya seperti apa? 30 detik, maaf. Aduh, 30 menit nanti kelamaan. Garing ya, Bu? Ya, 30 detik terhitung dari sekarang. Senyumnya mana, Ibu? Bapak? Hai. Ya, itu senyum Bapak Ibu semuanya. Oke. Sekarang untuk kegiatan ini perlu ada kesepakatan forum yang mana disepakati oleh Bapak Ibu semuanya. Setuju? Ya. Bapak Ibu semuanya, di sini saya contohkan kesepakatan forum diseminasi pada pagi hari ini. Contohnya menghargai siapapun, ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya dari Bapak Ibu mau yang seperti apa? Silahkan, ada yang mau mengungkapkan? Monggo, Ibu, Bapak. Menjadi pendamping yang setia. Menjadi pendamping yang setia. Ada lagi? Serius tapi santai. Serius tapi santai. Terima kasih Bu Ana.
Ada lagi, monggo Bapak. Harus bahagia. Harus bahagia, betul sekali Bu Nikma. Jadi di kondisi apapun, kita sedang susah, kita sedang senang, kita sedang mengalami kesulitan, tetap bahagia. Satu lagi, monggo, ada lagi perwakilan dari bapak-bapak mungkin? Tetap semangat dan konsentrasi. Tepuk tangan Pak Imam. Ya, nanti ini menjadi poin-poin kita selama mengikuti diseminasi kali ini ya Bapak Ibu, yang sudah disepakati antara kita semuanya. Nah, di sini latar belakang kita sering beranggapan bahwa untuk menanamkan budaya disiplin pada murid kita sebagai guru kerap menanamkan hukuman sebagai wujud konsekuensi pada murid ketika melakukan pelanggaran, betul tidak? Iya, sering terjadi. Saya juga pernah. Saya mengakui pengakuan dosa nih di sini. Padahal hal tersebut justru akan menimbulkan permasalahan psikologis pada murid tersebut dan cenderung membuat murid tersebut merasa dipermalukan atau terhakimi. Lantas bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut? Nah, tujuan dari aksi nyata ini itu ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tolak ukur kegiatan ini apa sih? Jadi budaya positif ini nanti tolak ukurnya ini adalah terciptanya suasana atau lingkungan yang positif di sekolah. Murid secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang terakhir antara guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Ya, jadi akan membudaya di sekolah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Lini masa tindakannya di sini yang pertama, sebelum kegiatan ini dimulai, saya dan juga teman-teman CGP lain itu menemui ibu kepala sekolah, kemudian kita berdiskusi tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru semuanya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan yang lainnya. Kemudian memantau, merefleksi, dan mengevaluasi penerapan budaya positif di sekolah. Nih Bapak Ibu, coba apakah Bapak Ibu setuju jika satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kalau setahu saya semakin dihukum anak akan semakin melawan. Betul sekali. Jadi akan mengkang ya Bu ya. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Betul atau salah? Awalnya mungkin menyenangkan. Karena mendapatkan suatu hadiah ya. Tapi lama-lama itu ketika tidak mendapatkan hadiah, Mm-mm. mereka akan Terbiasa karena ada acuannya. Berarti kalau dia mau melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya, bukan secara sadar diri, kesadaran dari pribadi anak tersebut. Jadi kalau pemberian hadiah itu menurut saya salah. Jadi jangan selalu memberikan hadiah kepada anak kalau memang kegiatan atau misalkan pencapaian suatu hal, karena itu akan membuat terbiasa tapi yang salah.
Ya. Kemudian, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar apa salah? Salah. Salah. Kenapa? Solusi harus muncul secara pemikiran sendiri yang nantinya bisa menimbulkan Kesadaran diri bahwa dia telah melakukan kesalahan. Betul sekali Bu Nikma. Tepuk tangan beri aplaus ya buat Bu Nikma. Betul. Jadi ketika anak guru memberikan solusi itu malah salah, seharusnya bahwa anak tersebut yang nantinya menjadi sadar sendiri akan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Begitu. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nih yang keempat, banyak sekali ya, apalagi sekarang Bapak Ibu guru di SMK CBM muda-muda loh, hampir seumuran dengan siswanya, betul tidak? Ya, menurut Bapak Ibu, peran guru sebagai teman antara siswa dan guru benar apa salah? Salah. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Kalau terlalu dekat mungkin jadi anak meremehkan. Betul. Jadi tidak ada batasan, tidak menghargai ya antara guru dan juga murid. Jadi harus ada batasan antara guru dan murid. Begitu nggih? Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif sendiri itu adalah perwujudan dari keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu baru tahu, baru mendengar istilah budaya positif? Atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah ya, cuman mungkin nggak tahu namanya. Sebenarnya kita sudah melaksanakan nih kegiatan itu. Oh iya, udah tahu kegiatan tersebut, namun tidak tahu istilahnya. Begitu nggih? Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu, yang mana di sini nanti akan saya paparkan dari tiap-tiap poin tersebut. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima motivasi perlakuan manusia, tipe ya itu ya. Kemudian ada posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Dari 8 ini kalimat asing bagi Bapak Ibu yang mana? Segitiga restitusi. Ya, baru dengar mungkin istilahnya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari ini Bapak Ibu ternyata sudah menjalankan. Ya, jadi dalam pemecahan suatu masalah, terutama ketika kita mendapati peserta didik yang bermasalah, kita menanganinya menggunakan segitiga restitusi atau BK. Nih, BK biasanya sudah terbiasa menangani anak-anak yang bermasalah. Sebenarnya sudah melaksanakan, cuman tidak tahu istilahnya ya Pak, Bu. Ya, oke, kita akan kupas nanti satu persatu. Selanjutnya, coba kita praktekkan, Bapak Ibu tangannya menggenggam semuanya. Sudah? Oke, sudah digenggam. Nah, di sini antara Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, ya. Anda adalah A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini nih. Kalau berharga berarti gimana? Harus diapain? Ya, tambah digenggam ya.
yang kencang. Anda itu perlu menjaga kepala tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B ini kan pas nih, nanti dua-dua, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, pas berdua ya. Tugas B sebagai rekan nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Tangan teman Anda, B, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan berbagai macam, supaya Anda ini bisa genggamannya terbuka. Coba kita praktekkan sekarang. 1, 2, 3. Ayo. Gimana? Ayo, boleh dikritik, boleh. Boleh menggelitik, dirayu-rayu juga boleh. Ada yang berhasil. Tambah kencang. Ya, karena Anda itu merasa bahwa sudah cukup. Baik, permainan ini memang kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga, maka memang akan dijaga sekuat mungkin. Sudah dipraktekkan tadi, diklitik oleh Pak Dio, Pak saya nggak bisa buka. Sudah dibujuk oleh Pak Wahid, Bu Titi juga nggak buka. Bu Seli sudah dirayu, sudah diklitikin juga sama Bu Nikma, nggak mau buka juga. Ini Bu Ana juga sudah melakukan segala cara, tidak juga direspon, malah semakin kuat. Ya, itu berarti kita memang kalau punya sesuatu hal yang positif akan semakin kuat. Contohnya tadi kegiatan yang sudah kita praktekkan barusan ini ya. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di dalam PGP ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, padahal baru berjalan 2 bulan lebih kalau nggak salah. Ini banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Jadi mulai dari prinsip saya seorang guru, kemudian bagaimana cara menangani siswa, terus kita menjadi posisi kontrol itu seperti apa, kebutuhan dasar yang harus kita penuhi apa saja, kita mempelajari juga. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru di sini itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila hafal mboten Bapak Ibu? Hafal. Ada lagunya ya? Ada yang bisa atau kita nyanyikan bareng-bareng? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng tentang profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, anak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sudah hafal ya. Kalau belum hafal itu ada teksnya, sudah ada juga. Jadi memang ini adalah semboyan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang modern saat ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kita di kurikulum Merdeka ini sudah menerapkannya di SMK tercinta kita, SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Tadi sudah dilafalkan dengan lagu bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian berkebinekaan global, terus gotong royong, ada mandiri, kreatif juga, serta bernalar kritis. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini, jadi bapak kita, bapak pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara ini, bahwa dia menyebutkan atau memberikan penjelasan bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut lagi, yakni memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat alam dan juga kodrat zaman yang dimiliki anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu tidak boleh menuntut siswa nggih Bapak Ibu, tetapi kita harus menuntun, yang mana bahwa anak-anak atau siswa kita ini sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Jadi mereka sudah punya kemampuan sendiri-sendiri, tinggal kita itu mengarahkan, menuntun, ya, sesuai dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Tetapi di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini kita sering miskonsepsi nggih, yang mana ilusi guru itu mengontrol murid. Kamu harus seperti ini Mbak, kamu seperti itu Mas. Itu sudah enggak lagi, itu dulu. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter salah. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selalu benar ya. Dan satu lagi ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu tadi, memaksa, menuntut. Misalnya dalam pembelajaran saya nih, bahasa Indonesia. Hari ini nanti kalian menyelesaikan ini. Harus selesai juga. Ya. Itu tidak lagi, bahwa mereka sudah punya potensi. Mungkin pemberian tugasnya bisa sesuaikan dengan potensinya anak-anak. Kalau memang anak itu bisa berbicara, oh berarti dibuat menjadi video, ya, seperti itu. Ataupun ada yang bisa IT, berarti anak tersebut bisa ditugaskan membuat PowerPoint. Ataupun dengan dia ada yang bisa melukis, ada hasil karyanya dengan dituangkan dengan melukis. Jadi sudah tidak lagi ada miskonsepsi teori kontrol sesuai dengan kemauan guru, tetapi sekarang sudah disesuaikan dengan peserta didik karena menyesuaikan dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Kemudian di sini juga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya di stimulus respon nih, realitas kebutuhan kita itu sama, ya. Jadi dalam misalnya nih dalam satu kelas kebutuhan di sini ternyata sama, padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin saja anak tersebut di sini memang cita-citanya ingin menjadi perawat, tetapi selain itu dia juga bisa menjadi seorang dokter, pilot, ataupun guru. Nah, mungkin dia punya tujuan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan,
Selama ini mungkin ada yang salah langsung ya kelihatan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya ada yang nyeleneh aja kita, Mas, gak boleh, itu gini. Nah, padahal sekarang sudah gak boleh seperti itu. Mungkin tujuannya dia ada tersendiri ya. Kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada peserta didik atau anak tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya ada orang yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir itu menang atau kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang, tidak ada yang kalah. Jadi semua menang. Ya, kita lanjut ke disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif ini berasal dari kata disiplin, yang mana artinya itu adalah belajar. Jadi disiplin yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mana bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mampu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, pertama kali dengar. Nah, di sini saya akan jelaskan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang disepakati bersama tanpa membedakan suku bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakang seseorang. Kalau profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ya, tadi sudah kita lafalkan. Ini juga nilai-nilai kebajikan. Bisa Bapak Ibu lihat, ada juga dari Ibo Primary Years Program atau PYP disingkatnya. Di sini nilai kebajikannya yaitu ada toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Dari 3 nilai-nilai kebajikan ini semuanya hampir sama untuk kebaikan. Gimana? Iya. Semua berperan penting, baik itu profil pelajar Pancasila maupun dari PYP ataupun dari life skill. Ya. Berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sebagai manusia memiliki kebutuhan? Iya. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya? Apa? Cinta, kasih sayang, kemudian apa? Uang, bertahan hidup, apalagi? Kebebasan. Pingin bebas.
Betul, yang disebutkan oleh Bapak Ibu semuanya ini benar. Ya, kita akan kupas apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Nih, 1, bertahan hidup. Tadi ada yang menyebutkan, betul sekali. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu mulai dari makan, pakaian yang kita pakai ya, kemudian tempat tinggal, itu masuknya ke dalam bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Tadi ada yang menyebutkan kasih sayang dari ayang ya, ayang bebek. Ya. Kemudian di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Sedangkan penguasaan tersendiri ini ada harga diri, dianggap, ada memimpin, berprestasi, diakui, kemudian didengar. Kalau kita ngomong nggak didengar, gimana rasanya? Marah, Sakit, marah, gelak mungkin ya. Iya, seperti itu. Jadi memang harus kalau ada segala sesuatu yang kita ngomong harus didengar. Kemudian kebebasan. Kita butuh kebebasan nggak sih selama ini? Butuh banget. Apa saja? Ada nilai mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, ya, memilih, kemudian mengendalikan diri. Mengendalikan diri, contohnya misalnya saya emosi, kemudian sedih, marah, ya, kesal. Nah, kayak gitu juga harus dikendalikan. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Contohnya apa saja? Bermain, humor, antusias, tertawa dan juga hobi. Adakah yang terkekang hobinya di sini, Bapak Ibu? Apa tersalurkan semuanya? Contohnya Pak Dio, hobinya apa? Traveling. Sudah tersalurkan? Alhamdulillah. Ibu-ibunya nih, hobinya apa? Bu Kirana hobinya apa nih? Shopping. Nah, tersalurkan ya Bu ya? Alhamdulillah. Semuanya sudah tersalurkan kebutuhan dasar manusianya ya. Nah, di sini aku senang main kejar-kejaran, contohnya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya, itu adalah contoh dari tadi kebutuhan dasar manusia juga. Kalau di sekolahan seperti ini. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas gitu. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya, dunia berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Keluarga atau family. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam kehidupan Anda? Religius? Attitude. Sangat penting ya. Betul. Karena pada zaman sekarang orang itu tidak misalkan cerdas tetapi tidak punya attitude, akhirnya apa? Nol. Oke? Banyak sekali. Jadi memang attitude itu sangat penting diterapkan dalam keluarga itu, terutama itu adalah peran utamanya. Kalau di sekolah sih peran yang kedua nggih Bapak Ibu, karena kita melanjutkan dari pendidikan dasar dari keluarga terlebih dahulu. Kalau Anda menjadi seorang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa Bapak Ibu? Jika Anda menjadi seorang yang ideal, karakter apa yang paling Anda inginkan di dalam diri Anda? Iya, yang ingin Anda inginkan. Humanis. Terus? Kejujuran. Loyal mungkin.
Apalagi dermawan, komunikatif juga bisa, ya. Itu. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan selama ini? Apa? Kerja apa gimana Bu? Boleh, misalnya saya sudah tahun 2021 saya pribadi sudah mengikuti dipanggil PPG, yaitu adalah sebuah pencapaian menurut saya bangga karena memang PPG ini dari ratusan bahkan ribuan orang yang mana harus di-pretest terlebih dahulu baru kita terpilih. Maka dari itu saya membanggakan hal tersebut. Itu adalah pencapaian, misalnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Bu Ana mungkin apa contohnya? Punya suami yang baik. Punya suami yang baik, sedang mengandung anak kedua, bisa jadi itu pencapaian karena memang itu yang diinginkan, ya. Semua orang rumah tangga pasti menginginkan keturunan, ya tidak? Ya, itu adalah juga pencapaian pada diri Bu Ana, mungkin seperti itu. Itu bisa jadi. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam kehidupan Anda? Jadi kita bisa merefleksikan, ya, yang mana apa saja sih pencapaian-pencapaian yang sudah kita laksanakan, kita capai selama ini. Mungkin Bu Titi bisa apa? Bisa menceritakan? Boleh. Pencapaian-pencapaian yang sudah Bu Titi, ya, punya kos-kosan. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Pencapaian yang Nggih. kos-kosan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Apalagi? menjadi pendidik di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Alhamdulillah. Saya ikut PPG. Iya. Sedang PPG Bu Titi ya? Wah, luar biasa. Padahal Bu Titi ini juga CGP angkatan 11 loh Bapak Ibu. Wow, luar biasa sekali ya. Hebat. Bu Titi sedang melaksanakan CGP dan juga PPG Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyusul ya. Amin. Ya, itu tadi pencapaian-pencapaian yang sudah kita laksanakan, dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Di sini kita lihat konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu. Yang pertama, contohnya nih, mencatat 100 kali di buku kalimat. Di buku ya, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena dia terlambat, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, karena dia bersalah, makanya tahu konsekuensinya. Ini yang keempat, harusnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, kayak gini ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC ya, berarti itu hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi.
Ya, di sini Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu hukuman dan juga konsekuensi, betul sekali. Jadi di sini ada juga dihukum oleh penghargaan. Contohnya seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang pengaruhnya ini. Kemudian panjang penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya penghargaan itu juga merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Terus penghargaan itu juga mengurangi kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan yang ketujuh itu penghargaan memotivasi dari dalam diri atau intrinsik. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah agak lelah. Kita semangati terlebih dahulu dengan ice breaking ya Bapak Ibu, ya. Ya, kita ice breaking terlebih dahulu yang mana tepuk semangat sudah tahu atau belum Bapak Ibu? Yang mungkin kayak anak TK nggak apa-apa, yang penting kita sudah merilekskan suasana sebentar. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jika saya bilang tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha se, aha aha ma, aha aha semangat. Bisa dipraktekkan? Baik. Jadi yang pertama, prok prok tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha se, aha aha ma, aha aha semangat. Ya, begitu? Atau diulang satu kali lagi ya? Oke, baiknya berdiri apa ya? Biar ya agak rileks otot-ototnya, tidak jenuh ya Bapak Ibu. Baik, sudah siap? Oke, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha se, aha aha ma, aha aha semangat. Terima kasih, monggo Bapak Ibu saged pinarak lagi. Ya, itu breaking sebentar supaya kita tidak jenuh karena otot-ototnya mungkin kaku ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi. Sekarang masuk ke materi teori motivasi. Jadi di sini teori motivasi itu ada dua, faktor eksternal dan juga faktor intrinsik. Faktor eksternal itu adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman sama mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian faktor intrinsiknya itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Tadi sudah Ibu bisa bedakan waktu awal tadi ya antara hukuman apa konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana. Karena apa? Spontan, tiba-tiba. Biasanya seperti itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, contohnya dari gurunya saja. Berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu tadi lari, suruh bersihin WC begitu ya, karena itu bentuknya fisik. Nah, sedangkan konsekuensi itu terencana, kemudian disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Nah, di sini ada juga restitusi. Restitusi ini adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti akan dibahas di belakang tentang segitiga restitusi. Materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu guru mungkin pernah melakukan itu. Wah, aku banget pernah itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri. Jadi 5 posisi kontrol sebagai guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Bisa yang ketiga itu teman, bisa menjadi teman. Kemudian sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Saya akan memberikan gambaran video dari contoh posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah, ini contohnya. Naren, Aktornya Naren. Naren, ya. Aktornya Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan berkata lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini posisi sebagai teman. Contoh posisi sebagai teman. Naren, Naren lagi ya. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu.
ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan ini posisi sebagai manajer. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu saya semalam. Kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas visual. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Itu tadi video. Ya, itu tadi video dari contoh-contoh posisi kontrol sebagai guru ya. 5 posisi kontrol. Selama ini yang mana kita? Ada nggak? Semuanya ada ya, pernah ya. Saya akan jelaskan satu persatu dari contoh tadi ya. Yang sebagai penghukum. Jadi guru tipe ini itu biasanya sangat percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara yang ia tempuh dengan memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi Naren kan mau mengutarakan, dia siswa terlambat di situ ya, langsung diterabas aja. Jadi belum ada kesempatan memberikan alasan, sudah langsung dihukum, lari mengelilingi lapangan. Ya. Contoh lainnya bagaimana? Yaitu tadi bisa saja hormat pada bendera selama 1 jam. Ini juga contoh sebagai hukuman. Yang kedua tadi pembuat merasa bersalah. Guru tipe ini biasanya akan bersuara lebih lembut, bahkan menciptakan suasana hening yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi di situ seolah-olah Naren itu salah, bahwa dia langsung terpojokan. Atau di sini saya berikan contoh lain.
Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kayak gitu kan tadi ya. Nah, ini sebagai merasa bersalah. Sekarang sebagai teman. Jadi guru tipe ini itu biasanya sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku. Sebetulnya tipe ini itu lebih kepada menunjukkan tanggung jawab sebagai guru dan mengontrol murid. Kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Posisi yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Guru tipe ini biasanya itu tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru tipe ini itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi perilaku murid merasa dekat. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Terakhir, sebagai manajer. Guru tipe ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuai dengan posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya diri sendiri. Mendukung murid agar dapat menemukan solusinya dan atas permasalahannya sendiri, guru tipe ini dapat memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau sehingga murid itu merasa lebih nyaman dan terbuka. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dari situ kan langsung menjawab Naren. Ya Bu, saya tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya Bu, saya akan bangun lebih pagi. Nanti saya akan meminta tolong kepada kakak saya, kalau enggak ibu saya, untuk membangunkan setiap pagi. Nah, itu adalah contoh kalimat dia itu mengetahui kesalahannya. Karena setiap kali datang terlambat untuk ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol sebagai guru mana nih, tipe mana yang kita ada di situ? Kalau saya Teman, Bu Nikmah sebagai teman. Ya, pengakuan dosa, saya pernah menjadi penghukum sebelum saya mengikuti CGP ini sebagai penghukum. Iya. Iya. Ayo Mbak, cepetan mari. Gitu. Misalnya seperti itu. Tapi sekarang berkat CGP saya mengetahui 5 posisi kontrol yang mana ada tadi pemantau, sebagai teman, merasa bersalah. Dari situ, oh saya sadar betul ternyata yang saya lakukan itu salah selama ini. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ini bisa mempraktekkan mulai dari sekarang. Karena apa? Sudah mengetahui posisi mana yang harusnya kita jalankan, yaitu sebagai manajer. Ya, semoga nanti kedepannya bisa dilaksanakan gitu Bapak Ibu. Ya. Sekarang masuk materi keyakinan kelas. Ya, di sini kenapa? Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kalau keyakinan itu mengacu pada motivasi sang kelas untuk mengembangkan diri. Untuk mengembangkan diri. Kalau terus? Kalau untuk yang peraturan kelas itu mengacu pada penekanan. Peraturan kelas itu mengacu pada penekanan. Ya, betul. Pak saya yang
jabarkan betul. Ada lagi Bapak Ibu yang lain ingin memberikan anggapan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, saya akan berikan ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, selamat. Biar apa? Selamat. Karena itu aturan, ya enggak? Iya. Takut ketilang, betul. Nanti ada polisi nih. Nah, di sini karena ada aturan, maka kita akan menjadi merasa bersalah, merasa takut. Nah, tapi bedanya gini. Kalau saya pakai helm lah. Nanti untuk keselamatan diri saya sadar diri. Nah, itu nantinya akan menjadi keyakinan. Berarti kalau pergi-pergi kemana-mana pakai motor, saya harus menggunakan helm. Bedanya di situ. Penggunaan helm antara aturan dengan keyakinan kita menggunakan helm untuk keselamatan. Gimana? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena di sini apa? Contohnya kemarin pandemi ya, ada aturan setiap kemana-mana atau habis dari mana kita harus mencuci tangan, kemana harus menggunakan masker. Itu apa? Aturan. Gimana? Aturan. Tetapi kalau kita sadar diri, misalnya nih menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan masker, otomatis kita menghirup polusi. Nah, di situ berarti harus menggunakan masker karena saya sadar tentang kesehatan. Maka dari itu saya sadar diri kalau kemana-mana atau pergi-pergi bisa menggunakan masker. Terus kalau mau makan harus cuci tangan karena waspada takutnya nih di tangan kita ada kumannya, ada bakterinya. Begitu. Jadi perbedaan antara keyakinan dan juga peraturan. Mulai paham Bapak Ibu? Oke. Jadi keyakinan kelas bisa ditekankan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Sifatnya itu universal. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah saja. Ya, itu. Sekarang bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas kemarin waktu awal pembelajaran tahun awal ya? Ada yang sudah melaksanakan? Sudah ya, sebagian besar sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas. Jadi yang pertama langkah-langkahnya itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa kita ketika kita masuk kelas pertama kali untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Selanjutnya mencatat semua masukannya. Kita bisa memberikan kertas apa namanya Bu? Yang ditempelkan post-it boleh kepada anak-anak ya. Kalau tidak ada yang kertas origami yang kecil nggak apa-apa, nanti dilem. Diberikan post-it kepada anak-anak, nanti anak-anak suruh mengisi apa? Ya dia pingin suasana kelas yang seperti apa. Misalnya kalau saya di jam pembelajaran atau juga ketika kita masuk kepada perwalian wali kelas nih Bapak Ibu. Nah di situ diberikan kepada anak-anak. Kemudian nanti mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya dilarang terlambat masuk kelas. Berarti apa? Masuk kelas tepat waktu. Betul sekali. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti
buanglah sampah di tempatnya. Itu menjadi kalimat positif. Jadi nanti dari anak-anak memberikan masukan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Ini hanya 3-7 keyakinan saja. Jadi ternyata banyak banget keyakinan juga tidak bagus, kurang dari 3 juga tidak bagus. Efektifnya itu sekitar 3-7. Yang terakhir itu meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya dari keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding kelas masing-masing, atau bisa juga kita cetak menjadi banner ya, supaya nanti di situ anak-anak bisa sudah ada kesepakatan, kita tinggal menjalankan keyakinan tersebut. Materi yang terakhir ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi, yang mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan dalam penanganan segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Ini adalah pengertiannya. Restitusi sendiri adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Saya akan jabarkan dari proses tadi ada 3 langkah itu, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimatnya nih, ketika kita menangani segitiga restitusi, berbuat salah itu wajar nak. Nah ini kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bisa menanyakan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Ini step yang terakhir. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara apa? Intrinsik. Jadi kalimat yang bisa kita lontarkan, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini bisa kita berikan kepada anak ketika menangani segitiga restitusi. Di sini saya akan menampilkan contoh penanganan
segitiga restitusi ya. Ini aktornya anak kelas 11 Askap kemarin ya Bapak Ibu. Monggo bisa disimak sebentar videonya. Tadi ini contoh penanganan segitiga restitusi di mana di situ antara Vigo dan Aini sedang diskusi kelompok. Tiba-tiba Aini berkata nggak enak kepada Vigo, yang mana akhirnya Vigo ini marah, dikatain sebagai Nobita gitu kan ya di video tersebut. Nanti akhirnya saya undang di tempat tersendiri, kemudian saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi ditanyakan terlebih dahulu kenapa, jadi validasi tindakan, kemudian langkah-langkah yang terakhir, dia sudah melanggar keyakinan kelas karena apa? Tidak menghargai temannya. Itu tadi contohnya. Nah, kesimpulannya, untuk menerapkan disiplin positif, hendaknya guru itu berada pada posisi kontrol sebagai manajer, yakni menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena penanaman disiplin positif pada murid bukan semata-mata menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan, ya. Itu tadi Bapak Ibu pemaparan diseminasi positif saya. Mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak Ibu dapat menularkan atau bisa melaksanakan apa saja yang tadi posisi kontrol, keyakinan kelas, ya, bisa diterapkan, dijalankan setelah selesai mengikuti diseminasi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya.
Terima kasih sekali ya kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari Ibu Niti Kurnia. Semoga senantiasa kita bisa mengaplikasikannya ya Bu, mengaplikasikannya di sekolah kita. Baik, acara terakhir marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niti. Ye, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio, dan pada siang hari ini saya telah selesai mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya merasa bahwa posisi kontrol sebagai seorang guru haruslah menjadi seorang manajer, karena selama ini saya telah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang teman. Dan untuk selanjutnya, saya akan berusaha untuk membudayakan posisi kontrol saya menjadi seorang manajer agar tercipta lingkungan dan kondisi siswa yang lebih baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Pemaparannya pun sangat menarik, sangat menginspiratif, dan sangat luar biasa. Dan akan pastinya saya terapkan kepada anak didik saya di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.